Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tetapi Pak Rinto lagi berhalangan nih hari ini teman-teman ya. Kita langsung bersama dengan ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, masih sehat-sehat hari ini Pak? Semoga sehat terus. Sehat Pak Wan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rey ya selalu bersama kita. Kali ini kita mau bahas mengenai isu mengenai restitusi ya. Ini ribut sekali ya beberapa hari terakhir restitusi, yang katanya Pak Purbaya mau dihalang-halangi, orang mau diperiksa dulu, bahkan mau dilaporin polisi, mau dimasukin penjara ya orang-orang yang restitusi ya. Padahal restitusi itu adalah hak warga negara, hak dari wajib pajak. Hitung-hitungannya sudah jelas. Tinggal dihitung PKPM, sisanya berapa, ada LB restitusi. Tinggal hitung PPh badan dan sebagainya, ada LB institusi, kan hitung-hitungan sangat jelas. Nah, mari saya sampaikan ke teman-teman ya, ini informasi-informasinya ada 2 berita nih. Nah, pertama ini Pak Misbakum nih ya, kalau nggak salah nih mantan pegawai DJP yang menjadi anggota DPR kalau nggak salah nih. Restitusi 300T ya, 361 triliun, DPR minta stop pengembalian pajak ke pengusaha. Ya saya bingung, ini kok DPR mewakili masyarakat, tetapi kok mau menghantam masyarakat gitu ya. Kan dia mewakili rakyat ya, kan pengusaha itu rakyat. Kan aneh dong, dia minta stop pengembalian kepada rakyat gitu. Nah, teman-teman tinggal baca deh, teman-teman ya. Pemerintah tengah memperketat kebijakan restitusi atau pengembalian LB kepada wajib pajak badan ya. Luar biasa ya Pak Misbakum, kok bisa ngomong begitu? Kita bisa dapat penerimaan pajak sampai 500 triliun hanya dari menahan restitusi. Kok bisa mendapat penerimaan sampai 500 triliun hanya dari menahan restitusi? Jadi seolah-olah restitusi itu adalah beban gitu ya. Yang sehingga kalau dibatalkan jadi penerimaan. Padahal enggak. Restitusi itu bukan beban. Restitusi itu adalah uang rakyat, uangnya wajib pajak yang dititipkan kepada pemerintah tetapi lebih mesti dikembalikan. Kan simpel ya, sesimpel itu sebenarnya teman-teman ya. Oke, teman-teman tinggal baca aja beritanya ya. Eh, kita ada lagi berita lain. Pajak 361T dibalikin negara ke pengusaha. Ini biang keroknya. Nah, biang keroknya katanya adalah Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi 2025 300T ya, atau naik 35% dari tahun sebelumnya. Besarnya restitusi mengikis potensi penerimaan negara ya. Ini adalah sebuah blunder ya. Kok bisa restitusi dibilang mengikis potensi penerimaan negara? Harusnya ini dikeluarkan dari hitungan pengeluaran negara gitu loh. Kalau ini dimasukin ya jadilah terjadi menekan penerimaan negara. Nih Pak Purbaya nih, mencurigai adanya kebocoran di dalam penyaluran institusi ini. Dia pun mengungkapkan tengah melakukan audit yang menyeluruh terhadap penyaluran institusi. Jadi intinya mau dipenjarain nih orang-orang ini ya. Saya internal, saya fokus sampai eksternal 2025, ini masuk BPKP ya sampai dengan 2025. Jadi saya pengen lihat di mana sih ininya gitu ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi, eee, hanya gara-gara perkara restitusi orang bisa dipenjara. Kalau orang dipenjara, ya simpel, pasti dibalikin duitnya. Kalau dibalikin duitnya kan berarti, masyarakatnya dirugikan, penerimaan negaranya pulih. Sesimpel itu teman-teman ya, kan orang tidak mau masuk penjara. Nah, kita langsung minta pendapatnya dari ahli hukum Pak Rey nih, Pak Alessandro Rey. Bagaimana Pak Rey menanggapi cerita kacau balaunya pengembalian restitusi yang malah mau dibatalkan, malah mau dipenjarain orang-orangnya, Pak. Silakan, Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan. Ini menarik ya, fenomena mengenai restitusi. Nah, tentunya kan kita harus sepakat ya Pak, seperti yang Pak Wan tadi katakan bahwa restitusi itu kan merupakan hak ya, dan hak itu diatur oleh undang-undang ya, khususnya di Undang-Undang PPN pasal 9, restitusi itu dimungkinkan ya, apabila wajib pajak menganggap bahwa haknya itu tersedia, sehingga perlu diajukan. Nah, kalau kemudian itu dibatasi, berarti kan kemudian undang-undang itu menjadi dikebiri begitu ya. Nah, kalau undang-undang dikebiri, nah tentu mempunyai dampak hukum ya. Dampak hukumnya adalah untuk apa kemudian undang-undang itu diterbitkan. Yang kedua, dampak sosiologisnya adalah tentunya pengusaha ya yang mempunyai hak untuk mengajukan restitusi ya tentunya tidak lagi menganggap bahwa hukum pajak itu memberikan keadilan apalagi pro kepada pengusaha ya. Dan yang ketiga tentunya eh,
iklim kepastian berusaha itu sudah semakin jauh daripada kenyataan, ya. Maka kalau itu yang terjadi, maka Indonesia bukan lagi menjadi tempat yang akan diminati oleh para investor, ya, karena alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi kalau ada alasan yang mengatakan bahwa restitusi itu menggerus penerimaan, ya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah restitusi yang dicairkan selama ini, Pak Awan, itu memang restitusi fiktif atau memang yang sebenarnya? Ya, kalau restitusi fiktif tentunya itu menjadi pertanyaan. Misalnya hak wajib pajak 1 miliar tapi dikeluarkan 10 miliar. Itu kan fiktif. Supaya sisanya bisa dibagi-bagi ya antara wajib pajak dengan fiskus misalnya. Ya. Nah, tapi kalau kemudian hak itu adalah sesuai dengan kenyataan di mana eh, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, ya, terutama yang sekarang lagi heboh ini adalah mengenai industri batu bara ya, yang dikenakan PPN tapi 0%, ya, sehingga kemudian pajak masukannya akan menjadi lebih besar sehingga restitusi adalah sangat dimungkinkan. Itu adalah secara normatif tentunya telah sesuai dengan aturan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa restitusi disebut menghalangi penerimaan, ya. Nah, kalau itu menghalangi penerimaan, lalu kenapa diterbitkan pasal 9 Undang-Undang PPN ya mengenai restitusi dan kemudian bisa dilakukan pemeriksaan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang KUP kalau diajukan permohonan lebih bayar. Nah, kalau restitusinya tidak boleh, ya tentunya tidak perlu diatur ya dalam Undang-Undang PPN maupun Undang-Undang KUP. Faktanya kan itu diatur, ya. Nah, jangan sampai DPR yang mengesahkan Pak Arwan, tapi DPR juga yang memberikan lampu hijau untuk dilanggar, ya. Nah, ini sama dengan tata cara pemeriksaan dalam PMK. Itu kan diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 1 dan 2. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, ya. Tata cara pemeriksaan termasuk di dalamnya adalah jangka waktu pemeriksaan, ya. Nah, jadi itu sudah diatur oleh Presiden dan DPR dalam undang-undang. Nah, kalau mereka yang mengesahkan tentunya mereka tidak boleh kemudian melanggarnya, ya. Nah, karena mereka sudah terikat dengan kesepakatan, ya, kesepakatan bahwa mereka adalah wakil rakyat dan wakil rakyat sudah setuju dengan pelaksana pemerintahan sehingga diundangkanlah undang-undang tersebut. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melanggarnya. Kalau kemudian itu dijadikan alasan target penerimaan pajak tidak tercapai, maka solusinya kan harus dibuatkan perubahan terhadap undang-undang tersebut, ya, baik undang-undang PPN, ya, undang-undang KUP, ya, mungkin juga undang-undang perubahan dari Ciptaker, ya, sehubungan dengan batu bara menjadi BKP. Nah, oleh karena itu tidak bisa dikatakan itu adalah penghambat penerimaan negara, ya. Nah, kalau itu penghambat, kenapa dari dulu tidak dipikirkan, ya? Nah, saya berpendapat itu digadang-gadang jadi penghambat karena memang penerimaannya memang sangat lesu. Kemudian dicari-cari alasan bahwa restitusi adalah alasannya sehingga tidak tercapai, ya. Namun demikian kembali lagi itu adalah hak. Ya, karena restitusi hak maka harus dicairkan atau diberikan, ya. Masalah kemudian wajib pajak ingin membantu pemerintah bukan dengan pencairan tapi dengan kompensasi itu juga haknya wajib pajak. Tapi lagi-lagi restitusi itu adalah haknya wajib pajak. Kalau itu dikebiri maka negara pajak ini kan menjadi mandul, ya. Nah, kalau mandul tadi yang saya sudah sampaikan, ya, tentu orang tidak menganggap hukum menjadi panglima. Tentunya pengusaha tidak menganggap adanya kepastian lagi mengenai hukum di Indonesia dan tentunya menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi tempat yang eh, potensial untuk berbisnis, ya, atau membuka investasi di negara ini. Nah, sehingga menurut saya kurang tepat kalau itu dikatakan sebagai penghalang, ya. Harusnya DPR juga sebagai wakil rakyat pro kepada wajib pajak karena memang itu haknya, ya, dan itu harus diberikan. Kalau tarifnya terhadap ekspor itu 0%, kemudian pemerintah tidak rela, lalu kemudian ingin memberikan bea keluar, ya, ya itu silakan saja, itu kewenangan daripada pemerintah. Tapi perlu diukur
apakah dengan tarif bea keluar nantinya itu akan dikenakan, itu akan membuat tepat sasaran nggak penerimaan negara, ya, dengan alasan ingin menambah atau meningkatkan. Ya. Jadi jangan sampai em, restitusi itu disalahkan, kemudian solusinya adalah tambal sulam dengan menerbitkan bea keluar ya kepada barang ekspor seperti batu bara misalnya. Nah, tapi kemudian menimbulkan persoalan baru ya, termasuk dampak daripada iklim berusaha ya. Nah, oleh karena itu saya berpendapat bahwa restitusi itu bukanlah sesuatu yang haram gitu ya, tapi yang justru perlu ditingkatkan adalah penerimaannya, bukan itu dijadikan penyebab sebagai penghalang ya atau penyebab turunnya penerimaan. Saya berpendapat turunnya penerimaan ya karena memang Fiskus itu belum secara maksimal melakukan ekstensifikasi ya terhadap wajib pajak yang lain yang belum secara optimal melakukan kewajiban perpajakannya, bukan karena restitusinya besar gitu ya. Nah, jadi jangan kemudian restitusi disalahkan padahal Fiskus kerjanya belum optimal untuk menggali pendapatan atau penerimaan negara dari pajak ya melalui ekstensifikasi yang tentunya maksimal yang bisa dilakukan secara maksimal ya. Jadi menurut saya tidak ada relevansi langsung antara restitusi dengan kegagalan ekstensifikasi atau mencari penerimaan eh, apa negara dari pajak begitu ya. Jadi tidak bisa dikaitkan begitu ya. Padahal kesalahannya adalah kesalahan melakukan ekstensifikasi secara maksimal ya. Jadi secara sederhana saya berpendapat restitusi harus tetap dilaksanakan dan di satu sisi penerimaan harus digali lagi secara maksimal melalui ekstensifikasi bukan melalui intensifikasi apalagi berburu di kebun binatang. Demikian Pak Awan. Oke. Baik, terima kasih Pak Rey ya. Jadi ini kepentingan politis berlawanan dengan kepentingan hukum dalam masa restitusi ini ya. Tentu saja hukum harus didahulukan bagi teman-teman anggota DPR ya. Jangan sampai mentang-mentang Anda ini pejabat politik, terus politik didahulukan daripada hukumnya. Salah total. Baik, terima kasih Pak Rey informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak.